Pembangunan IKN Nusantara yang saat ini sedang berlangsung membutuhkan banyak sekali berbagai material bangunan, dan semua itu tidak semua bisa didapatkan dari Pulau Kalimantan. Dan inilah 3 daerah pemasok material terbesar untuk pembangunan IKN Nusantara. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini supaya terus berkembang dan bisa menyajikan informasi di setiap harinya. Tentunya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga Bapak Ibu semuanya akan terkoneksi jika ada kabar terbaru yang saya bagikan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini hingga saat ini. Pemerintah mulai mendistribusikan bahan material untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, banyak kebutuhan bahan baku yang berasal dari luar Kalimantan, sehingga memerlukan distribusi logistik antar wilayah. Dan menurut Wakil Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association, Darman Shah Tanamas mengungkapkan, sampai saat ini belum ada permasalahan terkait logistik material proyek IKN. Hingga kini pembayaran masih tetap berjalan lancar. Skema pembayaran belum jadi isu, utamanya di transportasi. Masalah transportasi tidak ada masalah karena berjalan cukup lama. Dan IKN ada badan otorita untuk pekerjaan dibagi-bagi. BUMN karya berbentuk konsorsium karya logistik nasional. Mereka koordinir untuk pengadaan pembangunan yang sifatnya infrastruktur. Adapun bahan baku material yang sudah mulai dibawa bermacam-macam. Misalnya adalah pasir, batu split, besi, hingga baja. Beberapa material itu bakal digunakan oleh pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur. Yang dibutuhkan bersifat material semen, batu split, pasir. Kalau bangunan rumah ada beton, besi, baja. Itu material awal yang dibutuhkan tahap awal progres pembangunan. Jadi material batu split banyak diambil dari Sulawesi karena lokasinya tidak jauh dari Sulawesi. Sedangkan untuk kebutuhan besi dan baja juga menjadi bahan baku yang dibutuhkan. Namun untuk membawanya tidak mudah jika langsung dalam bentuk jadi karena desain yang bermacam-macam, sehingga dibawa dalam bentuk parsial. Belum sampai dirakit seluruhnya karena akan mengalami kesulitan dimobilisasi. Jadi parsial, bahan baku besi baja itu ada di 2 lokasi, yaitu dari Cilegon dan Surabaya. Jadi transportasi dari Cilegon dan Surabaya ke Balikpapan. Mengenai biaya angkutannya variatif bergantung jenis kargo masing-masing dan tujuan wilayah. Selain itu, volume juga berpengaruh. Semakin besar volumenya, maka harganya ekonomis dibanding kecil. Jumlah permintaan pun bakal semakin besar ke depannya. Untuk material 2 tahun ke depan dibutuhkan 10 juta meter kubik karena digunakan untuk material semen, pasir, batu split, dan lain sebagainya. Itulah 3 daerah yang dipercaya untuk memenuhi pasokan material IKN yang berasal dari Sulawesi, Surabaya, dan Cilegon. Tentunya selain 3 daerah tersebut, juga ada daerah lain yang ikut berkontribusi memenuhi kebutuhan pembangunan IKN Nusantara. Mungkin itulah informasi singkat untuk saat ini mengenai progres pembangunan IKN Nusantara. Nantikan kabar selanjutnya dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.